wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini tak lain adalah menyempurnakan dakwah seluruh manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dakwah juga merupakan misi utama Rasulullah dalam mengajak manusia menyembah Sang Maha Kuasa. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat pun melanjutkan dakwah sebagai warisannya. Rasulullah tidak pernah mewariskan harta, tahta, dan dunia, melainkan ilmu yang beliau wariskan kepada seluruh umat dan keturunannya. Kenapa harus ilmu yang menjadi warisannya? Karena dengan ilmu derajat seseorang akan diangkat oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Selain ayat di atas, ada sebuah kisah yang juga menceritakan tentang warisan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Di saat ia melewati sebuah pasar di kota Madinah, tiba-tiba langkahnya berhenti oleh keramaian orang-orang yang ada di pasar itu. Lalu Abu Hurairah berkata, "Alangkah lemahnya kondisi kalian." Mendengar perkataan sahabat Nabi tersebut, tentu penduduk pasar terkejut. Kemudian mereka bertanya kembali, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau mengatakan demikian? Kenapa dengan kondisi kita?" Tak lama kemudian beliau menjelaskan maksud dari ucapannya. "Sekarang kalian pergilah ke masjid. Di sana Rasulullah meninggalkan warisan kepada seluruh umatnya dan saat ini sedang dibagi-bagi. Mengapa kalian tetap di sini? Segeralah bergegas dan mintalah jatah bagian kalian." Tak ingin kehilangan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, akhirnya mereka bergegas meninggalkan aktivitasnya di pasar. Semua barang jualan dan toko mereka ditutup demi mengambil sebuah harta peninggalan. Dalam perjalanan menuju masjid, mereka pun berangan-angan, "Apa ya jatah bagianku?" Semua dari yang melimpah ruah. Sudah bisa diambil kesimpulan dari perkataan mereka bahwa yang namanya warisan itu pasti berupa harta dan dunia. Namun perlu diingat, tidak selamanya berupa harta dan tahta. Bisa jadi berupa nasihat, wejangan yang baik agar kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya mereka tiba di depan masjid, tak sabar ingin menerima bagiannya. Mereka pun langsung masuk ke dalam masjid. Akan tetapi mereka tidak melihat ada satu orang pun yang sedang membagikan harta warisan. Tidak ingin menunggu lama, meninggalkan bisnis mereka yang ada di pasar, mereka pun langsung kembali ke pasar dan menemui Abu Hurairah. Dalam perjalanan pulang, mereka saling bertanya satu sama lain, "Mengapa seorang sahabat Nabi seperti Hurairah tega membohongi kita?" "Ya sudah, kita biarkan saja. Coba nanti kita tanyakan apa maksud dia membohongi kita," jawab yang lain. Sesampainya di pasar, Abu Hurairah tetap berdiri di tempat semula sambil menunggu kedatangan mereka. Dan beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana, sudah kalian ambil bagian kalian?" "Sungguh tega engkau Abu Hurairah membohongi kami. Padahal kami begitu memuliakan engkau sebagai sahabat Nabi," jawab mereka dengan nada kekecewaan. "Bagaimana dengan saya membohongi kalian? Apa kalian tidak melihat sesuatu di dalam masjid itu?" tegas Abu Hurairah.
Dengan perasaan hampa mereka menjawab, "Saya tidak melihat ada pembagian harta warisan di sana. Yang kami lihat hanya ada beberapa kelompok yang membentuk halaqah. Ada satu kelompok yang berdiskusi tentang halal dan haram. Ada kelompok." Hurairah pun tertawa mendengar jawaban dari penduduk pasar dan menjelaskan, "Celaka kalian, asal kalian tahu itu adalah warisan Rasulullah SAW untuk umatnya, agar kalian bisa menjaga warisan Nabi dengan mengajarkan kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah tidak pernah mewariskan harta kepada umatnya. Beliau hanya mewariskan ilmu agar supaya diamalkan." Dari kisah di atas bukanlah satu-satunya cerita yang menjelaskan pentingnya menuntut ilmu. Ada banyak lagi cerita dan kalian para ulama yang menjelaskan bahwa ilmu merupakan bekal di dunia dan di akhirat. Seperti perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi, orang-orang yang ingin hidup di dunia, maka bekalilah dirinya dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin hidup di akhirat, maka bekali dengan ilmu pula, karena ilmu dibutuhkan di dunia dan di akhirat. Sekian dari pidato saya. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, mohon untuk dimaafkan. Semoga pidato yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.